Assalamualaikum semuanya. Di sini aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Vina Sabella, NPM 1713052033. Dan aku kuliah di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini aku bakal mempraktekkan layanan konseling individu menggunakan pendekatan teori Gestalt dengan teknik berlatih bertanggung jawab. Berikut penjelasannya. Menurut Frederick Perls, teori Gestalt memusatkan pada pemikiran here and now dan didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu mampu memahami permasalahan yang dialami saat ini. Kemudian, tujuan konseling yang dicapai pada teori konseling Gestalt yaitu menyadarkan konseling terhadap apa yang sedang dialami saat ini dan bagaimana konseling mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu teknik latihan bertanggung jawab, yaitu membantu konseling agar berani menghadapi berbagai tantangan maupun kenyataan yang terjadi dan mampu bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu permasalahan konseling. Konseling mengalami rasa malas dalam melanjutkan mengerjakan laporan akhir yaitu skripsinya. Lalu berpikir untuk mengerjakannya nanti-nanti saja karena melihat temannya juga belum melanjutkan, lalu mendapat respon lama dari dosen selama pandemi COVID-19 saat ini yang serba online untuk bimbingan. Yuk langsung saja, stay for watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk Mbak. Iya, terima kasih Bu. Ya, ini dengan Mbak siapa? Mbak Lia Erina Vita. Oh, yang sudah janjian kemarin sore itu Iya ya? bener. Oh iya. Yang lewat WA itu. Oh iya. Nah, Mbak Lia tadi dari mana? Dari rumah. Oh, sebelum kesini Iya, dari rumah. Iya. Tadi naik motor atau diantar atau? Naik motor sendiri Bu. Oh, sendiri. Iya, Bu. Oh iya. Gak usah panggil saya Bu, panggil saya Mbak aja. Masih muda berarti ya. Alhamdulillah. Gini Mbak Lia, sebelumnya Mbak Lia sudah melakukan atau ikut konseling gitu nggak sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah ikut. Oh belum pernah ya. Oke, di sini kan kita akan melaksanakan konseling individu ya. Jadi belum tahu kan ya konseling individu itu apa? Belum tahu sama Oke, sekali. boleh saya jelaskan? Boleh silakan Bu. Oke, baiklah. Maaf Mbak. Oh iya nggak apa-apa. Nah, gini Mbak, konseling individu itu merupakan suatu proses bantuan antara konselor, saya sebagai konselor kepada konselingnya itu Mbak Lia untuk melakukan proses bantuan untuk mengentaskan suatu permasalahan. Nah itu dilaksanakan secara perorangan gitu. Nah tujuannya untuk membantu konseling untuk menyadarkan atau mengentaskan suatu masalah yang akan ditangani gitu, akan Yang saya hadapi diselesaikan gitu ya. ya betul. Nah bagaimana Mbak, sudah dimengerti? Sudah ya? Oke, boleh dilanjutkan ya? Boleh. Oke, nah sebelum kita melaksanakan proses konseling itu ada beberapa asas Mbak. Ada beberapa asas yang ada dalam proses konseling. Apa aja itu Bu? Oke, saya jelaskan ya Mbak. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang mana Mbak Lia itu dituntut untuk melaksanakan proses konseling nanti itu merasa sukarela dan tanpa adanya paksaan apapun. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan itu dimohon untuk Mbak Lia untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka tanpa adanya pura-pura. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Yang mana ini tuh merupakan suatu asas yang paling penting dalam proses konseling, yaitu asas kerahasiaan, yang mana permasalahan yang Mbak Lia ceritakan itu akan dijaga kerahasiaan oleh saya. Nah, asas kerahasiaan ini dalam permasalahan Mbak Lia itu hanya diketahui oleh saya dan Mbak Lia saja, begitu, tanpa orang lain tuh tahu. Memang benar-benar terjaga gitu. Iya betul. Nah terus yang selanjutnya itu asas kegiatan. Nah asas kegiatan itu Mbak Lia dimohon selama proses konseling itu berpartisipasi secara aktif, gitu ya, jangan pasif. Nah lalu maaf Mbak, boleh diminum ini ada minum. Lagi fokus. Oh iya. Terus yang selanjutnya itu asas kenormatifan, yang mana asas kenormatifan ini merupakan yang isinya itu kesepakatan atau aturan-aturan yang kita sepakati secara bersama
selama proses konseling nanti gitu. Nah, untuk asas kenormatifan ini mungkin kita bisa membicarakan terlebih dahulu durasi waktu selama proses konseling nanti, kira-kira nih gimana nanti. iya betul. Nah, menurut Mbak Lia kesepakatannya mau berapa menit nih? Mungkin sekitar apa ya, 15 kalau nggak 20 menit, karena nanti saya di sini langsung ada kegiatan lain. Oh begitu, oke Iya. baiklah. Berarti untuk waktunya 15 sampai 20 menit ya Iya. Mbak, bisa disepakati ya. Ya, sekarang. Oke baiklah kalau gitu. Selanjutnya itu ada suatu aturan yang bisa kita sepakati lagi, yaitu misalnya selama proses konseling itu kita tidak boleh bermain handphone misalnya, atau sambil makan, atau sambil apa namanya ngelamun atau apa gitu kan ya. Bagaimana Mbak Lia? Kalau minum boleh ya Bu ya? Oh boleh, itu memang harus kan. Takut saya nggak fokus nanti gimana? Ya. Jadi gimana? Selain bermain handphone apalagi? Gak boleh ngelamun kali ya, karena saya suka ngelamun sih Bu kalau ngomong gitu sama orang. ya. Jadi harus fokus ya. Ya nanti kalau saya ngelamun ibunya tegur saya gitu Oh ya. iya boleh. Mbak maaf. Oh iya nggak apa-apa. Atas izin Mbak Lia nanti saya akan laksanakan gitu kan. Nah baik, gimana Mbak, sudah dimengerti? Ya siap. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya bisa dilanjutkan ya, Ya. kalau sudah mengerti dan disepakati. Nah kira-kira nih Mbak Lia datang untuk konseling pada saya, itu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan gitu. Mungkin akan itu ya Bu ya, Mbak, sekedar sharing aja. Kan saya kan lagi menghadapi suatu apa ya, bukan ujian sih, kayak ada tugas gitu, tugas akhir gitu. Nah ini kan waktunya juga seperti ini gitu kan, apa namanya, lagi masa-masa pandemi seperti ini, jadi segala jadwal yang udah dibuat di awal dari pihak kampus sendiri itu nggak pasti gitu, bahkan terlalu diundur-undur karena ya memang nggak pasti, karena ini ada pandemi ini kan. Terus ya kalau di sana, kalau di kampus kan bertatap muka dengan teman kan jadi sumber semangat sendiri gitu lah. Kalau di rumah itu kan kayak rasanya sendiri gitu loh, nggak ada yang nyemangatin. Terus kayak kapan kalau nggak ketemu sama dosennya langsung tuh kayak nggak ada pacuannya gitu loh Bu, kalau untuk mengerjakan seperti itu. Jadi saya juga bingung ini, soalnya dari teman-teman saya juga ya seperti itu, jadi malas jadi ya udah tambah malas gitu kan, nggak ada semangat untuk bisa mengerjakan lebih cepat gitu loh. Mana kan juga nanti kita ada targetnya tersendiri kapan udah selesai seperti itu. Oh gitu. Ya. Lalu saat ini yang dikerjakan Mbak Lia apa? Di mana sekarang? Di rumah, selama di rumah. Ya mungkin cuma bantu-bantu rumah doang, kayak gitu doang. Terus kalau ada kegiatan di luar ya lebih suka kegiatannya di luar gitu dibandingkan dengan adanya tugas yang harus dikerjakan ini, tugas akhir ini. Nggak lebih tertarik sama yang lain dibandingkan yang ini. Oh begitu. Nah lalu seperti misalkan selama pandemi COVID-19 ini ya, kan semua akses seperti internet, terus komunikasi dengan dosen juga akan terasa sulit gitu kan ya, karena lebih mudah untuk bertatap muka gitu ya menurut Mbak Lia ya. Lalu selama pandemi COVID-19 ini, selama di rumah, bagaimana bimbingan dengan dosennya? Kalau boleh jujur sih agak sulit, bukan karena masalah ini ya, bukan karena masalah sinyalnya atau media yang digunakan, tapi karena mungkin dari pihak kita masing-masing, dari dosen maupun kita juga seperti apa namanya, kurang terjalin komunikasinya gitu loh Bu, karena namanya online ya Bu ya, Mbak ya, namanya online, terus kita udah kan kita mau ngabarin gitu pembimbingan itu kan ya juga dosennya kan sibuk daring juga sama siswa yang lain, gak cuma dosen kita kan gitu kan, balesnya itu lama, terus kayak kita udah semangat nih mengerjain pembimbingannya kayak gitu kan, segala macam, terus tiba-tiba balesnya lama, sehari kemudian, 2 hari kemudian, bahkan 3 hari kemudian baru dibales. Kadang-kadang balesnya pun malam, kita udah tidur tuh baru dibales tuh Bu. Kayak mana ya Bu ya, saya juga bingung gitu, nggak ada pacuan semangat tuh. Jadi karena terhambatnya waktu juga kan, karena dosen tidak hanya mengurusi satu mahasiswa saja, karena kan masih ada mahasiswa lain yang masih kuliah daring gitu ya, kuliah online, terus mungkin juga dosen yang sibuk gitu kan ya. Jadi itu merupakan suatu hambatan ya bagi Mbak Lia untuk menyelesaikan tugas akhir ini ya. Kalau boleh tahu Mbak Lia semester berapa? Semester akhir. Oh udah semester akhir ya. Oh gitu.
Terus kira-kira dukungan dari teman gimana saat ini? Apakah berkomunikasi baik atau bagaimana? Kalau sama teman sendiri pun juga permasalahan dari teman sendiri juga sama gitu Bu, kayak yang sulit dihubungi, terus aturan yang baru kembali yang diluncurkan oleh pihak kampusnya sendiri juga apa ya, cenderung menggantung gitu loh buat mahasiswa tingkat akhir, karena kan kita juga bingung kalau sudah menyelesaikan kegiatan PKL habis ini langsung biasanya kan ada ujian dan segala macam ya, kita harus selalu menggunakan sistem online kayak gitu, jadi mereka juga terlampau sulit untuk melaksanakan, terus juga ya lebih karena mungkin lebih sering nggak jarang di rumah, terus udah sekali di rumah udah terlalu nyaman kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak karena sibuk kuliah sebelum pandemi ini jadi jarang pulang, jadi keasikan di sana ya kan, terus selama di rumah terlalu nyaman malah di rumah ya, akan lupa segala hal Ya namanya ketemu sama keluarga iya, kan, apalagi orang-orang kalau jauh gitu kan, kadang lebaran nggak pulang iya, gitu. iya. Maaf ya Mbak sebelumnya, karena emang rumah saya ini pinggir jalan jadi banyak yang lewat kendaraan. Nggak masalah. Apa ya? Nggak masalah. Oke, bisa dilanjutkan ya Bisa, Mbak? silakan. Oke. Lalu teman-teman semua juga apakah merasakan hal yang sama dengan Mbak Lia, keadaan Mbak Lia sekarang? Kalau dari curhatan mereka yang sampai di telinga saya, yang sampai ke saya tuh ya mereka juga merasakan hal yang sama juga. Semuanya nanya, udah sampai berapa? Gitu. Aduh, nggak tahu, orang saya jauh belum ujian PKL kayak gitu. Terus kamu udah sampai berapa? Aduh bingung, dosennya susah dihubungin kayak gini segala macam. Terus aduh gimana ya, aturannya tuh susah loh kayak gitu. Sekarang udah malah lebih cenderung mengacu pada aturan yang mahasiswa aktifnya bukan mahasiswa yang akhirnya gitu. Oh begitu. Terus tadi kan Mbak Lia mengatakan bahwa ada yang belum ujian PKL ya. Iya. Mbak Lia sendiri sudah ujian PKL atau Kalau saya alhamdulillah sudah, kebetulan karena memang dosen saya agak sulit ya. Jadi kami kan ada beberapa kelompok gitu ya. Satu kelompok itu ada beberapa orang. Nah, jadi kami terus menghubungi, entah itu terlampau apa ya, memburu-buru dosen atau enggak, yang penting kita hubungin terus gitu. Oh iya gitu. Iya sih, itu akan merasa baik sih kalau kita. Iya, tapi takutnya kami kan namanya mahasiswa ya Bu ya, sama dosen kan takutnya nggak sopan atau gimana. Kan biasanya kalau di kampus sebelum nemuin kita hubungi, kalau ini kita harus menghubungi terus gitu kan. Takutnya terlampau nanti kok ini mahasiswa nggak sopan atau kayak gimana, kan kami juga takut seperti itu, terlalu mengganggu atau seperti apa gitu. Nah iya benar juga Mbak, selama pandemi COVID-19 ini emang banyak sekali gitu kan ya yang merasa resah gitu kan ya, apalagi seperti Mbak Lia yang saat ini udah semester akhir, untuk bimbingan dia sulit untuk berkomunikasi dengan dosen karena dengan secara online takutnya mengganggu atau apa. Mungkin ya memang perasaan itu muncul mungkin kan, tapi dipikirkan kembali emang sudah kewajibannya kan kita selama pandemi ini memang secara online, mungkin ya harap dimaklumi saja, benar begitu kan Mbak? Iya. Nah, terus saat ini yang dilakukan Mbak Lia, apakah sudah selama di rumah nih ya, selama di rumah sudah melanjutkan tugas akhir Mbak Lia itu atau belum? Tetap melanjutkan, hanya saja karena tidak ada pacuan semangat dari teman-teman juga, dari kawan-kawan seperjuangan juga, jadi kayak ketika mau melanjutkan yaudah lanjutin sehari, tapi lama lagi untuk membangun semangat itu lama banget gitu. Kayak perlu ada pacuannya lagi gitu kan. Biasanya kalau ada teman-teman udah sampai bab ini nih, kita kan terpacu tuh kerjain. Kalau ini kok pada layar semua gitu, layar pada lemah, pada ini ya kayak lemas, males gitu ya, kayak nanti begitu ya. Kebanyakan ngeluh kayak gitu. Oh iya ya benar, banyak kan ngeluh. Lalu emang selama di rumah Mbak Lia tidak ada dorongan atau suatu pacuan semangat gitu selain teman gitu? Ada sih, ada yang kayak nyemangatin dari luar gitu, misalnya cepetan dikerjain nanti buru kelar, nanti kalau udah selesai udah enak, udah nggak kegiatan apa-apa gitu. Tapi ya kayak kurang gitu, karena mungkin ya orang yang lain mikirnya gini, nggak mungkin terbesit aja sih, yang lain aja pada ngerjain masa saya ngerjain duluan, mana dosen juga susah kan. Iya betul gitu. Nah kalau dari orang tua sendiri bagaimana Mbak? Iya, tetap kalau dari orang tua sendiri juga mendorong untuk ya buruan dikerjain. Tapi ya namanya orang, kalau ibarat kita bareng-bareng nih dari kampus sendiri, teman-temannya bareng-bareng. Kalau yang teman-temannya yang sekian banyak itu aja
kurang semangat gitu kan. Mm-mm. Apalagi kita ya sendirian gitu kan, apalagi kalau di rumah sendirian nggak ketemu langsung, jadi ya kayak gitulah. Ya. Jadi ini ya, selama di rumah ini rasa malas itu muncul, benar Iya, begitu ya? malas mengerjakan tugas terutama karena mungkin dulu udah sering gitu kan, Iya. begadang terus. Sekarang kayak udahlah, udah. Ya, jadi Mbak Lia selama di rumah ini, selama pandemi ini kan ya, rasa malas itu muncul karena mungkin Mbak Lia tidak terbiasa gitu ya mengerjakan tugas di rumah, benar begitu? Iya, karena mungkin perlu adaptasi. Kebetulan saya orangnya susah beradaptasi lagi kembali gitu. Oh begitu, sulit untuk beradaptasi ya, yang biasanya di kosan sana ya. Kuliahnya maaf di mana Mbak? Di Polinela, Oh di Polinela. Apa namanya? Berarti ini ya, bisa saya simpulkan ya Mbak ya, bahwa Mbak Lia ini sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi, betul? Iya, lalu Mbak Lia merasa malas gitu, malas untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi ini, ya atas karena kehambatan mungkin komunikasi dengan dosen atau dengan karena sulit untuk beradaptasi selama dari di kosan sampai ke rumah gitu kan, karena terlalu nyaman di rumah, lalu segala hal atau kegiatan di rumah mengalahkan tugas akhir itu, benar begitu ya Mbak ya? Oke, baiklah. Lalu yang Mbak Lia rencanakan saat ini apa? Sebenarnya untuk perencanaan sendiri untuk khusus untuk tugas akhir ini ya, untuk mengerjakan ini sudah ada rencana gitu, udah ada gambaran, tinggal niatan untuk mengerjakannya itu gitu. Jadi udah ada gambaran deadline-nya tuh kapan udah ditentukan, maksudnya kalau udah langsung dikerjakan dan semua dikerjakan langsung bisa dimulai seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi begini ya Mbak, Mbak Lia bisa ya ikuti apa yang saya katakan ya. Untuk sekarang kan ya, Mbak Lia mohon katakan seperti ini: saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi saya dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Bisa diulangin Mbak? Oh iya, baiklah. Saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi saya dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Bisa? Bisa. Coba ya. Iya, boleh. Saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi saya dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Baik, sepertinya Mbak Lia masih agak ragu-ragu ya untuk menyampaikannya ya. Panjang banget itu Mbak. Ya, boleh diulangi untuk suara yang lebih lantang dan tidak ragu-ragu gitu. Saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi saya dan saya bertanggung jawab atas kemalasan tersebut. Iya, baiklah kalau begitu. Mungkin Mbak Lia masih agak ini ya, ragu untuk menyampaikan. Bener nggak sih tadi saya ngomong? Bener Mbak, mungkin saya tuliskan saja ya apa yang saya katakan, nanti Mbak Lia bisa bacakan ya. Sebentar ya Mbak. Oh boleh silakan minum. Nah baiklah, ini Mbak bisa dibacakan secara lantang ya, tanpa ragu-ragu. Saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Bisa diulangi lagi untuk lebih bertanggung jawab. Saya malas mengerjakan tugas akhir dan skripsi. Salah. Maaf. Iya, tidak apa-apa. Saya malas mengerjakan tugas akhir atau skripsi dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Oke, baiklah. Baik Mbak Lia, sudah baik dalam penyampaian. Mungkin tulisan saya bisa Mbak Lia bawa. Jika Mbak Lia malas, Mbak Lia bisa mengutarakan atau berkata seperti itu tadi, ya kan? Kalau tiap saya malas nggak mau jadi. Iya. Jadi setiap Mbak Lia merasa malas atau merasa down, tidak bisa bangkit gitu kan, Mbak Lia tadi sudah mengutarakan tadi bahwa Mbak Lia mampu untuk bertanggung jawab atas kemalasan Mbak Lia. Nah, setiap Mbak Lia malas, bisa Mbak Lia mengutarakan kata-kata tersebut, bisa secara lantang atau dalam hati, begitu. Tapi lebih baiknya secara lantang dan langsung, begitu Mbak Lia. Oke
Baiklah Mbak Lia, tidak terasa ya ini waktu hampir 20 menit. Nah, hampir 15 sampai 20 menit lah. Nah, selama proses konseling ini yang Mbak Lia rasakan apa? Ya lebih plong aja sih, kayak ada temen yang buat curhat. Ya, biasanya ya cuma penuh sendiri. Nah, udah ada yang mau mendengarkan. Baiklah. Lalu rencana Mbak Lia untuk kedepannya nih setelah melaksanakan proses konseling ini apa? Rencananya ya, karena tadi udah kayak berikrar, ini barunya tadi itu kayak berikrar sih sebenarnya, sadar diri sih, harusnya bertanggung jawab ya. Jadi ya mau nggak mau ya emang dikerjakan karena emang tanggung jawab saya gitu. Betul. Baiklah, kalau begitu ya Mbak, terima kasih banyak atas waktu yang Mbak Lia luangkan ya selama untuk melakukan atau melaksanakan proses konseling ini pada hari ini ya, pada pagi hari ini. Semoga Mbak Lia cepat selesai ya. Amin. Tugas akhirnya Doain ya Mbak. Oh iya Mbak, pasti semoga sesuai dengan targetnya ya. Dan juga ya intinya semoga cepat lulus ya, cepat selesai dan dosennya bisa dihubungi secara cepat ya. Harus tetap semangat ya, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Setelah ini katanya kan mau ada Dia tuh lagi lupa saya, Iya. sambil enaknya loh di sini. Iya nggak apa-apa. Mungkin lain kali kita mau ada janjian lagi atau Boleh. kira-kira kapan nih Mbak? Besok, kalau besok saya nggak bisa. Kalau lusa gimana? Oh boleh, lusa ya. Kira-kira jam Kayaknya berapa? sore bisa nggak ya? Oh bisa sore. Kira-kira jam berapa? Sekitar habis asar gitu. Habis asar jam 4 mungkin ya. Iya, Bisa ya di bisa. rumah saya ini ya. Iya. Oke baiklah kalau begitu. Makasih ya Mbak ya. Ya, Sebelumnya sama-sama. jangan Terima kasih juga loh udah mau dengerin saya. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama. Ya udah. Nah, saya pamit aja langsung ya. Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Ya. Alhamdulillah untuk teman-teman, thanks for watching ya video konseling dengan pendekatan teori Gestalt dengan teknik latihan bertanggung jawab. Untuk teman-teman harus tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.